Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BK Sahabat Seru teman-teman semua. Mudah-mudahan kita selalu sehat, selalu semangat belajar, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi bimbingan konseling kelas 10 semester 2. Di materi ke-29 ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menghadapi kesulitan dan tantangan dalam hidup. Mari kita simak video berikut ini bersama-sama ya. Setiap orang hidup pasti akan mengalami masalah dan tantangan. Tinggal bagaimana kita menyikapi masalah yang ada. Apakah masalah membuat kita terpuruk atau bangkit untuk melawan? Hanya kita sendirilah yang memilih. Hidup ibarat berada di sebuah bahtera yang berada di tengah samudera. Perlu perjuangan untuk membuat bahtera tersebut melaju menuju pulau impian. Jika tidak, bahtera akan terombang-ambing entah kemana. Kita perlu terus menjadikan bahtera bergerak dan mengarahkannya ke arah pulau impian kita. Namun, kadang badai datang, membuat bahtera kita oleng, bahkan hampir tenggelam. Ya, badai itu adalah masalah dan tantangan yang datang dalam hidup kita. Apapun profesi kita, kita akan selalu berhadapan dengan tantangan atau kita menyebutnya masalah. Terserah apakah kita menyebutnya masalah atau tantangan, salah satunya akan selalu datang. Oleh karena itu, kita perlu memiliki kemampuan untuk mengatasinya. Kemampuan seseorang dalam menghadapi masalah hidup dapat diukur melalui tes kepribadian Advertising Question. Advertising Question adalah salah satu cabang ilmu psikologi untuk mengukur kepribadian seseorang. Advertising Question merupakan tes yang dilakukan untuk mengukur kemampuan seseorang dalam menghadapi masalah hidup. Dalam teori ini, konsep yang digunakan adalah kecerdasan seseorang dapat diukur dari kemampuan orang tersebut mengatasi masalah yang dialami dalam hidup. Kemudian, kecerdasan seseorang dapat diklasifikasikan menjadi berbagai ciri dan sifat, yaitu quitter, camper, dan climber. Ada 3 macam tipe manusia dalam teori kecerdasan Advertising Question ini. Tipe-tipe itu dibedakan berdasarkan kemampuan mereka dalam menghadapi masalah yang ada. Tipe-tipe itu adalah quitter, camper, dan climber. Yang pertama, quitter. Quitter adalah mereka yang berhenti langsung tanpa berpikir panjang saat masalah menghampiri. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau berusaha dan langsung menyerah sebelum menghadapi masalah. Mereka tidak ingin melihat hal baik atau semua kemungkinan yang akan datang di akhirnya. Mereka cenderung memandang masalah selalu berproses dengan sengsara dan berakhir yang buruk. Ciri-ciri orang quitter adalah yang pertama, memilih untuk keluar, menghindari kewajiban, mundur dan berhenti, menolak kesempatan yang diberikan lingkungan. Kemudian yang ketiga, murung, sinis dan mudah menyalahkan orang lain, serta membenci orang-orang yang lebih maju dan berkembang. Dan yang keempat, sering menggunakan kata-kata yang membatasi diri seperti tidak dapat, tidak mau, mustahil, tidak mungkin, saya tidak mau, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, camper. Camper adalah mereka yang cepat puas dengan pencapaian yang ada. Mereka menghadapi masalah, mereka bertindak, namun mereka akan langsung berhenti saat menemukan titik balik yang dapat menyelesaikan masalah. Mereka cenderung tidak akan melanjutkan usaha mereka untuk melihat yang lain lagi di balik masalah itu. Ciri-ciri orang camper adalah cukup senang dengan sesuatu yang telah diusahakannya, melepaskan kesempatan untuk maju yang sebenarnya masih dapat dicapai, tidak mau mencari peluang dan lebih merasa puas dengan apa yang sudah diperoleh. Kemudian lebih menyukai hal-hal yang tidak beresiko tinggi. Karena bosan, mereka menghindari cobaan dan biasanya menggunakan kata-kata ini cukup bagus, ini hanya perlu sampai di sini saja, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga, climber. Climber adalah orang yang selalu menghadapi masalah. Mereka sangat optimis melihat masalah sebagai peluang mendapatkan keuntungan lain. Mereka tidak memandang masalah dari satu sisi saja sebagai beban yang berdampak buruk. Namun mereka selalu beranggapan bahwa selalu ada jalan keluar. Ciri-ciri orang climber yaitu pemikir yang selalu memikirkan peluang-peluang,
selalu siap menghadapi tantangan, percaya diri, memahami tujuan hidupnya, mereka tidak menyesali ketidakberhasilan, mereka pembelajar seumur hidup, dapat diandalkan untuk membuat suatu perubahan, biasa menggunakan kata-kata selalu ada jalan, ayo kita kerjakan, sekarang saatnya untuk bertindak. Nah, itulah tipe-tipe manusia dalam menghadapi masalah. Kira-kira kita berada di mana ya? Semoga ini dapat membantu kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Berikut ini ada beberapa tips untuk mengatasi tantangan hidup. Yang pertama, cari tahu apa akar dari permasalahan yang kita hadapi saat ini. Sebelum bersiap untuk mengatasi tantangan yang menghalangi keberlangsungan hidup kita perlu mengidentifikasi akar dari masalah yang kita hadapi tersebut. Seseorang akan lebih mudah menyelesaikan masalahnya jika ia mulai kembali mengingat apa yang menjadi sumber masalahnya. Mungkin kita akan memerlukan waktu yang cukup lama untuk menyadari, tapi bukan jadi masalah karena kita akan segera mengetahui langkah apa saja yang tepat untuk dilakukan selanjutnya. Yang kedua, memikirkan posibilitas solusi yang bisa mengatasi tantangan hidup kita. Setelah mengidentifikasi apa yang menjadi sumber masalah kita saatnya untuk memikirkan posibilitas atau kemungkinan apa saja yang bisa mengatasi tantangan yang melintang di hidup kita. Akan lebih baik jika kita memiliki beberapa kemungkinan solusi daripada tidak punya pilihan sama sekali. Misalnya, ketika kita kehilangan kunci rumah, ada baiknya menelpon teman terdekat untuk meminta bantuan. Namun, kita juga perlu jasa duplikat kunci untuk mendapatkan pengganti kunci yang telah hilang. Pikirkan sebanyak mungkin posibilitas solusi untuk setiap masalah yang kita punya. Kemudian yang ketiga, cobalah mempertimbangkan untuk mengubah perspektif kita. Kita nggak pernah mikir bagaimana kalau sumber masalah yang kita hadapi justru berasal dari perspektif yang kita buat sendiri. Sering mengkhawatirkan dan memikirkan hal yang mengganggu tanpa melakukan sesuatu sebenarnya hanya membuang-buang waktu dan energi saja. Cobalah untuk mengubah pandangan kita terhadap sesuatu sehingga kita bisa melihat sesuatu dari sudut pandang lain dan memetik hal positif yang sebelumnya tidak terlihat. Lakukanlah secara perlahan dan bertahap. Kemudian yang keempat, berkaca diri dengan membaca cerita orang-orang sukses, tapi fokus pada kegagalan dan bagaimana mereka mengatasinya. Kita juga bisa berkaca pada kisah sukses orang lain untuk mengatasi tantangan hidup yang kita miliki. Tidak hanya fokus dengan kesuksesan yang mereka raih, tapi perhatikan juga apa yang mereka lakukan ketika jatuh dan ingin kembali berdiri. Yang kelima, terimalah kenyataan yang ada secara lapang dada. Ada kalanya harus kita lakukan ketika stres menyerang perihal masalah hidup yang kita miliki adalah menerimanya secara lapang. Ada beberapa hal yang tidak bisa diubah di dunia ini. Kita pun tidak perlu memaksakan diri untuk mengubahnya. Kemudian yang keenam, don't be too hard to yourself. Be kind to yourself. Pastikan kita selalu mengingat untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri. Tantangan dan masalah hidup memang selalu ada untuk menjadi bagian terbaik maupun terburuk dalam diri. Tak jarang orang-orang terdekat sering meninggalkan kita ketika sedang berada di titik terendah dalam hidup, sehingga yang kita punya hanya diri kita sendiri. Saat itulah kita harus menyadari bahwa pada akhirnya kita hanya bisa bergantung pada diri kita sendiri. Kemudian yang ketujuh, jangan sungkan untuk meminta bantuan pada orang terdekat. Ketika kita sedang menghadapi masalah dalam hidup dan mendapatkan kesulitan untuk keluar dari masalah itu, cobalah untuk meruntuhkan tembok tinggi yang sudah kita bangun dan merendahkan hati untuk meminta bantuan orang lain. Selama ini, kita mungkin terlalu menikmati menjadi mandiri dan melakukan segalanya sendirian. Atau mungkin terlalu takut untuk meminta bantuan pada orang lain. Sebaiknya kita buang jauh-jauh pikiran itu. Sekedar meminta pendapat tentang masalah yang sedang kita hadapi pada orang terdekat bisa saja menjadi jalan keluar dari apa yang sudah membuat kita stres selama ini. Demikian tadi materi tentang bagaimana cara menghadapi kesulitan dan tantangan dalam hidup. Mudah-mudahan materi ini bisa memberikan pemahaman kita bagaimana cara menghadapi kesulitan dan tantangan dalam hidup kita. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akan ketemu lagi pada video-video BK Sahabat Seru berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.